Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Jayul Ihsan dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah Teknik Sungai. Subbahasan yang akan kita diskusikan adalah tentang hidrometri sungai. Seperti kita ketahui bahwa hidrometri sungai adalah sub pokok bahasan di teknik sungai yang sangat penting, karena dari kegiatan hidrometri sungai akan kita cari data yang akan dianalisa untuk mengetahui karakteristik sebuah sungai yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam pengambil kebijakan rekayasa sungai. Nah, di dalam sub bahasan hidrometri sungai kita sudah mendiskusikan beberapa aspek meliputi pengertian hidrometri sungai, kemudian cara mengukur debit di sungai, dan juga cara perhitungan debit sungai. Selanjutnya kita juga sudah mendiskusikan tentang pengukuran angkutan sedimen suspensi dalam pertemuan sebelum ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengukuran sedimen dasar atau bedload, apa alat yang digunakan, dan bagaimana cara pengukurannya. Bahasan tentang angkutan sedimen, kita mulai dengan penjelasan angkutan sedimen secara umum dulu, yaitu angkutan sedimen dasar dan angkutan sedimen suspensi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai standar pengukuran angkutan sedimen dasar, kemudian metode pengukurannya, kemudian cara pembuatan kurva sedimen dasar. Nah, lanjut saja. Nah, angkutan sedimen yang terjadi di sungai atau di saluran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada bedload dan ada suspended load. Tetapi ada juga yang menambahkan angkutan transisi. Nah, angkutan sedimen di dasar tentunya terjadi di dekat dasar sungai atau saluran, yang mekanismenya itu bisa geseran gitu ya, menggeser, bisa memutar gitu ya, serta bisa juga loncat-loncat gitu ya, loncat-loncat. Nah, angkutan dasar ini berupa batu-batuan gitu ya, kerikil, pasir atau sedimen lain yang tidak mudah larut dalam air. Untuk standar pengukuran angkutan sedimen dasar ini menggunakan ISO 9212 tahun 2015 tentang Methods of Measurement of Bedload Discharge. Nah, untuk standar ini bisa didapatkan di webnya ISO, tetapi belum bisa diakses secara bebas. Nah, untuk metode pengambilan sampel ini dengan cara ada yang dijebak atau trap gitu ya, dengan alat atau dengan alat bedload sample atau dengan alat juga yang namanya Heli-Smith sample. Nah, prinsipnya adalah sedimen yang bergerak di dasar ini gitu ya, di sungai dapat diambil kemudian dianalisa ke laboratorium. Nah, dari ketiga metode ini tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Pengambilan sampel dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau dan tetap keberadaannya, karena untuk memudahkan jika akan melakukan pengukuran di lain waktu. Lokasi yang biasa dipilih ini adalah jembatan, karena alasan praktis saja, yaitu mudah dijangkau. Pengukuran dilakukan di beberapa titik gitu ya, Alat ukur Heli-Smith ini kita turunkan perlahan sampai menyentuh dasar sungai, ya, kemudian kita diamkan beberapa saat, kita catat waktunya, setelah itu alat diangkat ke atas gitu ya. Kemudian sedimen yang berada di alat itu kita keluarkan. Nah, selanjutnya sampel diuji, digradasi, dan dicari berat jenisnya di laboratorium. Nah, ini contoh alat ukur Heli-Smith.
Nah, gambar ini menunjukkan lokasi pengukuran angkutan sedimen dasar dengan memilih jembatan. Ya, foto ini ya, adalah salah satu jembatan di Sungai Progo. Nah, gambar ini menunjukkan proses penurunan alat Heli Smith dengan bantuan rangka besi dan tali baja. Ya, memang dalam pengukuran angkutan sedimen dasar ini tidak bisa dilakukan sendiri, butuh effort yang cukup besar juga. Nah, gambar ini menunjukkan proses pengambilan sampel ya, sedimen yang diperoleh dari alat ukur Heli Smith. Nah, setelah hasil dari laboratorium tentang berat sedimen dasar yang tertangkap pada alat itu diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung debit sedimen dasar dengan rumus IB sama dengan 100 dikalikan W dibagi E dikalikan B kalikan T, di mana GB adalah debit muatan sedimen dasar, W adalah berat sampel gitu ya, E adalah efisiensi alat ukur, oke. B adalah lebar mulut alat ukur sedimen dasar, T adalah waktu lamanya pengukuran. Oke. Selain KB gitu ya, tentunya kita juga menghitung debit aliran. Nah, kalau pengukuran ini dilakukan berulang-ulang gitu ya, dengan aliran yang berbeda, maka kita akan dapatkan seri data Q dan QB yang akhirnya bisa kita gambarkan kurva sedimen dasar seperti di samping ini ya, di grafik ini. Oke, saya rasa cukup. Oke, demikian tadi sudah kita bahas tentang bagaimana cara mengukur angkutan sedimen dasar. Poin yang sudah kita bahas kali ini adalah standar, cara pengambilan sampel, dan terakhir adalah pembuatan lengkung sedimen angkutan dasar. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semua atas perhatiannya, dan semoga diskusi kali ini membawa manfaat. Insya Allah kita akan ketemu di bahasan teknik sungai selanjutnya. Kami akhiri sekian dan mohon maaf kalau ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.